Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar nih kalian semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share tentang belanja mingguan aku. Kali ini belanja mingguan aku dengan budget di bawah 100.000 ya teman-teman. Dan ini dia yang pertama, aku beli jamur kancing ya. Jamur kancing ini tuh aku beli harganya kurang lebih 8.000 aja satu mika seperti ini. Nah aku suka ya teman-teman jamur kancing ini karena menurut aku rasanya tuh gurih gitu ya kalau misalnya dibuat tumis jamur gitu. Nah ini nggak aku cuci dulu ya teman-teman. Jadi langsung aku masukin kotak kontainer gitu. Nanti kalau misalkan mau dimasak baru aku cuci dulu. Dan untuk sayuran selanjutnya ini aku beli terong ya teman-teman. Nah ada yang suka terong begini juga gak sih teman-teman? Ini tuh baru pertama kalinya aku beli terong yang seperti ini. Aku sih penasaran ya teman-teman, gimana sih rasanya? Dan kalau misalnya teman-teman ada yang suka terong seperti ini, boleh share dong mau dimasak apa gitu. Aku sih rencananya mau aku campur sama sambal gitu ya, dibuat lalapan atau diiris kecil-kecil, ditumis gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman masak terong seperti ini tuh diapain sih? Enak nggak rasanya? Aku tuh penasaran ya teman-teman, dan karena harganya murah cuma 6.000 aja, ya udah deh aku beli sesekali gitu. Dan ini dia untuk yang terongnya, dan jamur aku nggak kasih tisu ya teman-teman di bawahnya karena menurut aku sih nggak terlalu berembun ya kalau misalnya untuk seminggu aja gitu, apalagi kalau misalnya belum seminggu udah habis ya. Dan ini selanjutnya aku beli wortel ya teman-teman, seperti biasa. Tapi kali ini aku itu beli wortelnya cuma 1 biji aja, nggak banyak-banyak. Dan ini tuh wortelnya wortel buah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya buat di jus gitu masih enak sih, jadi kayak nggak getir gitu. Biasanya selain untuk di jus gitu, aku dan juga anak aku, suami aku itu sukanya dibuat capcay gitu, atau dibuat sayur sop. Nah ini aku potong-potong seperti ini dulu. Nah dipotong-potong lalu aku masukin ke kotak kontainernya, dan nggak aku cuci dulu ya teman-teman, karena ini tuh kalau misalnya mau dimasak baru deh aku mau cuci gitu. Dan gak perlu dikupas lagi ya teman-teman, karena ini tuh udah bersih ya menurut aku. Dan untuk selanjutnya ini tuh aku beli terong ya teman-teman. Seperti biasa terong ungu. Aku lebih suka terong ungu ya teman-teman daripada terong yang hijau. Nggak tahu kenapa, tapi karena menurut aku sih lebih enak terong ungu ya teman-teman. Tapi mungkin next time kalau misalnya ada terong hijau yang bagus, aku mau coba sesekali. Nah teman-teman, kalau kalian masak terong itu diapain sih? Kalau aku biasanya dibuat terong balado ya teman-teman, atau aku suka potong kecil-kecil gitu, tipis-tipis, dibuat stick, lalu aku balurin sama tepung dan digoreng gitu, jadi bisa buat cemilan. Dan anak aku suka ya teman-teman sama terong kalau misalnya ditepungin gitu. Atau biasanya aku itu suka bikin lalapan pakai terong ini ya teman-teman. Jadi cukup digoreng aja dan dicocolin sama sambal gitu. Dimakan sama tahu tempe aja udah masya Allah enak banget ya teman-teman. Dan ini selanjutnya ada kembang kol. Ini sayuran yang aku suka banget ya teman-teman. Aku tuh suka banget sama kembang kol ini karena rasanya enak ya menurut aku. Walaupun harganya itu mahal ya teman-teman menurut aku ya. Karena segini aja itu harganya 8.000. Menurut aku mahal ya teman-teman. Karena ini tuh dapatnya dikit gitu kan, kecil, nggak banyak gitu. Tapi ya mau gimana lagi karena emang suka dan anak aku pun juga suka. Jadi ya udah. Biasanya sih aku bikin capcay ya teman-teman, atau aku goreng biasa gitu. Aku goreng pakai baluran tepung gitu ya teman-teman. Ini tuh enak banget gitu. Jadi bisa buat sayuran dan juga cemilan gitu. Atau bisa juga biasanya sih aku pakai ini ya teman-teman, sayur gitu ditumis. Dan teman-teman, kalau misalnya kalian untuk mencuci kembang kol ini pakai apa sih teman-teman? Soalnya kan kalian tahu sendiri ya pasti kalau misalnya di kembang kol itu suka ada uletnya gitu ya teman-teman. Kan ngerasa ngeri gitu ya kalau misalnya kita lagi bersihin sayur terus ada uletnya gitu. Dan ini tuh aku mau potong kecil-kecil dan aku masukin kotak kontainer gitu. Dan ini tadi tuh juga ada uletnya ya teman-teman. Untuk uletnya aku singkirin dulu gitu.
Dan ini aku potong-potong kecil dan aku akan masukkan ke kotak kontainer. Dan kalau misalnya mau masak tinggal dicuci bersih aja gitu sih teman-teman. Dan untuk ketahanan seminggu atau seminggu lebih ini masih awet ya teman-teman. Untuk sayur kembang kol ini Masya Allah. Dan ini udah selesai, aku prepare kembang kolnya. Untuk selanjutnya ini aku beli buncis ya teman-teman. Nah ini dia buncisnya. Untuk buncis aku belinya dikit ya teman-teman. Nah, jadi aku belinya nggak banyak-banyak karena yang suka buncis ini cuma sedikit ya, cuman aku aja. Anak aku dan juga suami nggak suka, jadi aku belinya dikit aja. Dan sekarang itu kan lagi viral yang buncis tumis gitu ya teman-teman. Aku mau coba deh gitu, penasaran aja rasanya kayak gimana sih gitu. Soalnya biasanya kan untuk buncis ini aku masaknya untuk sayur sop atau sayur asem gitu. Dan aku mau coba yang tumis buncis gitu. Dan ini aku juga beli kacang panjang ya teman-teman. Untuk kacang panjang aku biasanya pakai sayur sop gitu ya, atau sukanya aku bikin sambal kacang panjang gitu. Jadi untuk kacang panjang aku cocol pakai sambal lalu dimakan gitu ya teman-teman. Rasanya tuh Masya Allah enak banget. Dan ini untuk kacang panjangnya aku potong-potong seperti ini. Dan aku akan jadikan satu kontainer dengan si buncisnya agar gak makan tempat ya teman-teman. Karena kotak buncisnya kan juga masih banyak ya, masih longgar gitu. Jadi bisa dijadiin satu gitu, kacang panjang dan juga buncis gitu. Nah teman-teman, kalau aku sih sebetulnya untuk kacang panjang itu lebih suka yang kecil-kecil gitu ya teman-teman. Tapi karena ini adanya yang besar-besar, jadi ya udah. Kalau yang kecil-kecil itu menurut aku lebih gurih sih teman-teman, dan lebih crunchy gitu ya. Tapi ini adanya udah yang besar-besar gitu, nggak apa-apa. Dan untuk selanjutnya ini aku beli jagung ya, seperti biasa. Karena anak aku itu suka banget sama dadar jagung. Ini aku beli jagung segini itu harganya 6.000 ya teman-teman. Kalau di tempat kalian harganya berapa? Murah nggak? Nah teman-teman, ada yang suka jagung juga nggak sih? Boleh share dong kalau kalian untuk jagung itu dimasak apa? Atau direbus aja? Kalau aku biasanya dibuat dadar jagung ya teman-teman, atau dibuat campuran sayur kunci atau sayur asem gitu sih, seger ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalnya masak sayur bayam itu aku juga suka campurin sama jagung gitu, dipotong-potong dan ikut direbus juga bareng bayamnya gitu sih. Dan ini aku bersih-bersihin gitu untuk jagungnya. Ini tuh Masya Allah jagungnya masih dalam kondisi yang bagus banget gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah untuk seminggu itu masih awet. Dan ini aku masukkan ke kotak kontainer. Aku bersihin rambutnya tapi nggak semuanya gitu ya, cukup yang mengganggu aja, yang panjang-panjang aja. Dan ini aku masukkan. Nah teman-teman, memang untuk semua sayuran yang aku meal prepin atau food prepin ini semuanya nggak ada yang aku cuci dulu ya teman-teman. Jadi kalau aku tuh seperti itu, nggak ada yang aku cuci dulu, langsung aku potong-potong dan masukin ke kantong kontainer gitu. Dan kalau misalnya mau masak baru deh dicuci gitu. Dan teman-teman, ini aku juga beli bawang pre, harganya itu segini cuma 2.000 ya teman-teman. Masya Allah dapat banyak banget. Ini aku buang-buangin untuk daun-daun yang layu gitu. Nah teman-teman, aku tuh suka banget ya masak pakai bawang pre. Apapun itu suka banget gitu ya. Masak dadar jagung dikasih bawang pre, kemudian masak sayur dipakain bawang pre, masak indomie dipakein bawang pre, atau masak apa aja gitu. Kalau misalnya ada bawang prenya itu menurut aku rasanya tuh lebih gurih ya teman-teman. Jadi ada aroma bawangnya gitu sih. Dan suami aku suka ya untuk aroma bawang gitu. Dan ini selanjutnya untuk lauknya aku beli frozen pentol. Jadi frozen pentol gitu untuk anak aku. Dan ini aku beli telur juga cuman 1/4. Dan ini aku beli tahu 2 balok aja. Dan aku beli tempe juga. Nah teman-teman, sebetulnya ini aku ada beli nugget ya teman-teman, sama ayam 1/4. Tapi gak ke video gitu, kelupaan, mohon maaf. Dan semuanya ini totalnya di bawah 100.000 ya teman-teman. Dan ini udah aku susun-susun gitu ya teman-teman. Masya Allah, ini kalau misalnya dimasukkan ke kotak-kotak kontainer gini jadinya Masya Allah rapi ya teman-teman. Daripada kita
masukkan kresek-kresek dari tukang belanjanya langsung ke kulkas gitu, kayaknya berantak nih teman-teman. Nah kalau misalnya dibuat seperti ini itu jadi lebih enak dipandang juga, lebih rapi dan lebih ringkas begitu ya di kulkas. Karena kalau misalnya kulkasnya rapi, kita itu masaknya juga semangat gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video aku yang sederhana ini. Mohon dukungannya untuk like dan juga subscribe, komen ataupun share ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.